Kapal berlabuh di Surabaya. Merapat ke pantai membuang jangkar. Sebab korupsi jadi budaya. Kita bersatu untuk membongkar. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Raja Rima. Selamat mendengarkan. Puisi Raja Rima. Penyair Raja Rima dari negeri Kata sedang berduka. Dia tak lagi membuat puisi ceria. Negeri Kata jadi membosankan. Penduduk pun ikut berduka. Tak ada sukacita. Menteri Urusan Budaya pergi ke rumah Raja Rima. Ada apa, Raja Rima? Orang-orang telah menantimu sejak lama. Apa yang membuatmu berduka? Semuanya gara-gara A. Dia tak mau lagi membuat rima. Katanya, dia bosan berada di belakang kata-kata. Apa yang harus kulakukan, Menteri Budaya? Tak ada kata ceria. Di depan, di belakang, atau di tengah, tak ada bedanya selama kita bisa bekerja sama menjalin kata membuat rima ceria. Raja Rima menghampiri huruf A, kemudian berkata, Tentu saja, A. Kau tak akan bisa berkata-kata apabila hanya sendiri saja. jadi A itu harus mempunyai teman di belakang atau di depan kata untuk menjadi susunan kata. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Ikan kecil si ikan teri, dalam hidangan untuk lauknya. Sebab korupsi rusak negeri, kita harus menghentikannya. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Kota Oncom. Selamat mendengarkan. Kota Oncom. Bowo, Andi, serta beberapa pengunjung yang lainnya sedang berjalan-jalan di sebuah kota. Mereka menggunakan bis wisata yang atapnya terbuka. Selamat siang, selamat datang. Silahkan masuk Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih. Ini kota kami Nusantara 2045. Silakan. Iya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Andi menggeleng. Kalau aku sih lebih suka menamainya kota ini dengan kota Oncom. Bowo tertawa. Tidak masalah teman-teman. Silahkan teman-teman boleh menamai kota ini apa saja. Sekarang ayo kita masuk semua. Yuk. Ayo masuk. Wis, kota ini benar-benar bersih. Di kota ini tidak ada yang terlihat sampah berceceran. Sudah pasti. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan kalau begitu ya. Sudah jelas. Nah, lihat. Di sini pepohonan sangat dirawat.
Jadi kota ini akan sangat sejuk dan rimbun dengan pepohonan. Lalu pengguna jalan sangat patuh dengan peraturan lalu lintas. Menyeberang jalan di tempatnya, tidak parkir sembarangan. Semua teratur, patuh semua. Kata Bowo. Nah, selanjutnya, anak-anak bersekolah dengan sangat riang. Orang-orang dewasa bekerja dengan penuh semangat. Andi beserta pengunjung yang lainnya seperti merasa tidak sabar ingin melihat suasana kota di Nusantara 2045. Ayo, jangan sampai kita terlambat yuk. Ayo sini lihat papa sebentar sini. Apa, Ma? Aduh, itu lihat tinggi-tinggi sekali. Apa Yang itu mana papa sih, sampai yang menjulang tinggi begitu? Yang mana sih? Oh, itu hebat ya papa. Tinggi gedung. Ini kota ini bisa selalu rapi dan teratur. Bagaimana bisa ya, Pak ya? Tuh, senang deh mama dibawa ke sini. Nah, karena semua warga di sini melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu sungai jadi. Bisa dilihat kan? Bagaimana bisa jika ada yang melanggar? Itu ada hukuman untuk pelanggar. Dan biasanya ada denda untuk para pelanggar. Dengan begitu, orang pasti akan malu melakukan pelanggaran. Kunjungan wisata telah selesai. Andi, Bowo beserta pengunjung yang lainnya merasa senang telah melihat kota Nusantara 2045. Nah, kunjungan sudah selesai. Kami mau jualan combro lagi. Combro? Combro itu apa ya? Apa ya? Kayak gimana ya combro? Wah, combro. Apa itu combro? Gak tahu. Unik namanya ya. Combro dalam istilah Sunda adalah oncom dijerok. Itu kue dari singkong yang diparut berisi oncom pedas di dalamnya. Oh, Seperti itu. enak Iya, ya? iya. Mantap sekali. Pedas-pedas seperti itu. Enak kayaknya. Enak ya kayaknya. Boleh dicoba dong. Boleh, boleh. Buah cempedak dan buah nangka. Dimakan manis, terasa di lidah. Sebab korupsi rakyat menderita. Kita harus katakan sudah. Demikianlah cerita Tunas Integritas. Berani jujur, hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas. Berani jujur, hebat. Dengan cerita Hujan Warna-Warni. Selamat mendengarkan. Hujan Warna-Warni. Dede dan Nina sedang bermain berdua. Dede berhayal bermain dengan semut-semut dan hewan lainnya. Sedangkan Nina asik membaca buku. Mereka menunggu ibu sambil bermain bersama. Dalam hayalan Dede, semut satu berkata, "Kamu lucu sekali." "Apa sih?" "Oh, hujan turun. Ayo berlindung," kata semut satu. Lalu Nina menyuruh Dede untuk membereskan mainan-mainan yang berserakan. Ih, ini kan buku untuk anak-anak. Dede, ayo bereskan dulu mainan-mainannya. Sebentar lagi ibu pulang loh. Bosan, Kak. Kapan hujan berhenti? Kapan ibu pulang? Dede menjawab dengan kesal.
Lalu dia kembali berhayal dengan semut-semut dan hewan-hewan lainnya sambil melihat hujan di balik jendela. Kita tersesat lagi, teman. Kata semut satu. Kamu sih bicara terus. Jawab semut dua. Apa kamu yang nggak ngasih tahu jalan? Sudahlah. Kita bertamu saja di sarang ini dulu. Sampai hujan reda. Tiba-tiba, semut satu melihat seorang anak kecil dan dia berteriak. Kakak! Lihat, ada anak kecil. Lihat, Kak, kecil-kecil, Kak. Secara bersamaan, Nina, Dede, dan semut-semut merasa kaget. Kakak. Lihat itu, ada kumang besar. Lalu, semut meminta izin kepada Nina dan Dede agar mereka bisa berteduh. Karena semut berpikir bahwa rumah Nina dan Dede adalah sebuah sarang. Dan Nina melihat sesuatu yang dibawa oleh semut di tubuhnya. Lalu, Nina bertanya, "Itu apa? Kok bau sih? Kalian tidak boleh membawa itu ke dalam rumah. Ibu bisa marah." Lalu semut satu menjawab, Ini sarang kami. Kalau ditaruh di luar, nanti bisa hanyut oleh hujan. Tenang saja, nanti kami bawa pulang lagi kok. Lalu semut dua mengajak Dede bermain bola. Namun kakak melarang. Sambil menunggu hujan reda, kita main bola yuk. Asik, main bola. Jangan! Beberapa saat kemudian, setelah mereka main bola, ruangan pun jadi berantakan. Dan Nina semakin marah melihat ruangan berantakan. Bagaimana ini? Sebentar lagi ibu pulang. Iya, Kak. Kita harus bereskan sebelum ibu Ayo datang. bereskan dulu. Nggak mau ah. Dede, ayo bereskan. Nggak mau tuh semut tuh. Kalian yang beresan ya. Aku mau main di luar kok. Aku dan kami mau pulang. Tidak, dengarkan. Hujan sudah reda. Dengarkan semuanya. Pulang. Semua tidak boleh keluar sebelum semuanya beres. Ya, Kakak Nina. Ini pasti gara-gara hujan warna-warni itu. Baiklah, kita beres-beres dulu. Baru setelah itu kita pulang. Iya, semua bereskan dulu. Kemudian, Nina, Dede, dan dua semut beres-beres membersihkan tempat di mana tadi mereka bermain. Aku yang nyapu ya. Itu, tolong bolanya ambil. Simpan di tempatnya. Ini di mana, Kak? Itu di sebelah meja sana. Lumayan. Dede, itu mobil-mobilannya. Iya. Rapikan, disusun ya. Dan 1 jam kemudian, sudah rapi. Dan tidak lama kemudian, bel pun berbunyi. Nah, itu ibu sudah pulang. Semut. Nanti kita main lagi ya. Oh iya, oke. ya. Kalian bicara sama siapa? Tanya ibu penasaran. Dengan semut, Bu. Tadi mereka main ke sini, bawa-bawa kotoran. Ibu pasti nggak percaya. Ibu percaya hayalan kalian. Di akhir cerita, semut pun meninggalkan rumah Nina dan Dede. Mereka pun merasa bahagia. Dan dari cerita ini, kita akan mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa berdisiplin, bertanggung jawab, serta dengan bekerja sama akan memudahkan kita, meringankan kita dalam mengerjakan sesuatu. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara. Kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru.
terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat, dengan cerita Tamu dari Masa Depan. Selamat mendengarkan. Tamu dari Masa Depan. Diceritakan pada tahun 2012 di bumi ada seorang anak bernama Andro. Di saat itu dia sedang duduk termenung menikmati suasana malam hari. Dia melihat bintang, bulan yang begitu indah. Namun tiba-tiba dia melihat sekilat cahaya. Dan semakin lama cahaya itu semakin mendekat menuju Andro. Dan Andro pun merasa heran. Dia berpikir, apakah itu sebuah pesawat luar angkasa? Dan benar saja, cahaya itu mendarat tepat di halaman rumahnya. Andro semakin kaget luar biasa. Wah, ternyata benar. Ini pesawat luar angkasa. Wah, ternyata benar. Pesawat itu adalah pesawat luar angkasa yang berbentuk piring terbang. Tiba-tiba, pintu pesawat terbuka. Andro semakin kaget karena seorang anak lelaki muncul tiba-tiba dari pintu pesawat. Pakaiannya mirip astronot dengan helm kaca. Dia mengamati anak lelaki tersebut sedemikian rupa. Ini tahun berapa? Tanya anak luar angkasa itu. 2012. Kenapa bertanya seperti itu? Andro menjawab pertanyaan anak luar angkasa itu dengan sedikit penasaran. Yes, minta air minum dong. Seru anak luar angkasa itu gembira. Lalu Andro memberinya segelas air. Tampaknya anak lelaki luar angkasa itu sangat dahaga. Namaku Geometri, datang dari tahun 2150. Aku masih gak percaya. Kucubit tanganku sendiri. Au, sakit. Ternyata aku tidak bermimpi. Oh iya, nama aku Andro. Geometri, kenapa sih kok kamu bisa sampai sini? Papa marah, Mama juga marah karena aku terlalu banyak makan kapsul air. Geometri mengeluh. Lalu aku bersembunyi di dalam sebuah mesin waktu. Hah? Dan muncul di sini. Mesin waktu? Kapsul air? Andro tertawa geli. Tapi Geometri mengangguk. Dan dia melanjutkan ceritanya. Di masa depan, air segar sudah langka sekali. Karena di masa kini orang membuang air suka-suka. Di zamanku, tahun 2150, setiap orang hanya mendapatkan 3 butir kapsul air setiap hari. Sangat tidak enak. Lanjut Geometri bercerita. Kamu beruntung daripada aku. Air di sini masih berlimpah begini. Geometri menunjuk air yang tumpah ruah dari bak mandi. Andro segera mematikan keran. Geometri mengacungkan jempol, memuji Andro. Bagus kamu, Andro. Aduh, aku harus segera pulang. Kenapa harus buru-buru, Geometri? Mesin waktu tidak bisa lama-lama menunggu. Ya. Andro, aku pulang dulu ya. Baiklah. Sampai ketemu lagi. Ya, Geometri. Hati-hati ya. Geometri menyelami Andro. Lalu Geometri masuk ke dalam mesin waktu. Terima kasih untuk air minumnya, Andro. Iya, sama-sama.
Lalu, geometri lenyap dari pandangan. Andro berpikir, agar tidak kekurangan air segar di masa depan, kita harus berhemat dari sekarang. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara, kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, berani jujur, hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.